Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana nih tips cara mudah melengkapi legalitas usaha. Buat kamu yang sudah punya usaha dan belum lengkap legalitas usahanya, apa saja sih legalitas usaha itu akan kita ulas di video kali ini. Bagaimana cara mendapatkannya dan seperti apa bentuknya akan kita ulas. Jadi buat kamu wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di subscribe, like serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Oleh karena itu yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary. Jangan lupa mau di subscribe kalau sudah, terima kasih. Oke teman-teman, legalitas usaha ini merupakan salah satu unsur yang penting bagi suatu usaha. Sebab dengan adanya legalitas usaha menunjukkan bahwa usaha yang akan dibangun tidak akan terganggu dengan penertiban yang mungkin terjadi saat bisnis tersebut sedang berjalan. Secara umum, izin usaha ini bisa diartikan sebagai bentuk pemberian izin dari pihak berwenang atas seluruh proses pendirian maupun penyelenggaraan kegiatan usaha. Bagi pemerintah, legalitas usaha ini adalah sarana untuk membina, menertibkan, mengarahkan, dan mengawasi izin usaha perdagangan. Legalitas usaha ini dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha, dalam hal ini termasuk UMKM yang ingin menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman. Karena banyak sekali manfaat legalitas usaha yang akan kita dapatkan. Tidak hanya digunakan sebagai dokumen formalitas saja, ada beberapa manfaat yang lain yang bisa kita rasakan bagi pelaku usaha yang memiliki legalitas usahanya yang mereka dirikan. Beberapa manfaat legalitas usaha tersebut diantaranya, yang pertama adalah bukti kepatuhan hukum. Manfaat legalitas usaha yang pertama adalah sebagai bukti bahwa para pelaku usaha tersebut ingin menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kedua adalah sarana perlindungan hukum. Suatu usaha yang sudah mempunyai legalitas usaha resmi akan terhindar dari penertiban dari pihak berwajib. Hal ini tentunya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Lalu manfaat yang ketiga adalah memudahkan pengembangan bisnis. Dengan adanya legalitas bisnis, Anda dapat memudahkan kalian itu dalam melakukan pengembangan bisnis. Sebab untuk bisa memperbesar sebuah bisnis, maka diperlukan modal yang besar pula. Nah, dengan adanya legalitas bisnis ini, perusahaan atau usaha ini bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal yang mereka butuhkan. Selanjutnya sebagai media promosi. Jadi dengan adanya legalitas usaha ini dapat menambah tingkat kepercayaan konsumen untuk menggunakan produk-produk yang dipasarkan oleh si pelaku usaha. Hal ini tentunya sangat berdampak kepada peningkatan persentase penjualan yang diterima oleh pelaku usaha, sehingga akan meningkatkan omsetnya juga dan keuntungannya. Dan manfaat yang terakhir adalah dengan adanya legalitas bisnis ini dapat mempermudah bisnis untuk mendapatkan berbagai macam proyek. Sebab suatu bisnis yang mengikuti tender itu membutuhkan dokumen-dokumen hukum sebagai salah satu persyaratannya. Dan saat ini pemerintah sudah membantu kita, memudahkan untuk kita mendapatkan berbagai macam legalitas usaha yang kita butuhkan. Nah, lalu ada beberapa nih macam legalitas usaha yang diperlukan bagi setiap pelaku usaha, di mana setiap jenis usaha ini memiliki izin usaha yang berbeda-beda pula. Nah, untuk memudahkan kamu memahami legalitas usaha yang berlaku di Indonesia, akan kami jelaskan apa saja legalitas yang perlu kamu lengkapin. Legalitas usaha yang perlu kamu lengkapin pertama yaitu adalah namanya NIB atau nomor induk berusaha, di mana NIB ini merupakan identitas pelaku usaha yang digunakan oleh usaha, baik itu perorangan, badan hukum maupun badan usaha. Di mana untuk penerbitan NIB ini sangat mudah sekali karena kita tinggal menerbitkan melalui website yaitu OSS teman-teman. Jadi NIB ini semacam KTP-nya, identitasnya buat pelaku usaha. Setiap orang yang memberikan usaha maka wajib memiliki namanya NIB atau nomor induk berusaha. Legalitas yang kedua selanjutnya adalah NPWP atau kita singkat dengan nomor pokok wajib pajak.
NPWP ini dikeluarkan oleh petugas pajak dan diberikan kepada para wajib pajak baik wajib perorangan maupun badan hukum. Nantinya NPWP ini dibutuhkan sebagai identitas wajib sekaligus sebagai administrasi pajaknya. Jadi NPWP ini wajib dimiliki oleh seluruh warga negara yang sudah memiliki penghasilan, apakah itu melalui pekerjaan ataukah dia mendirikan usaha. Dan kita sebagai pelaku usaha wajib memiliki namanya NPWP. Apakah itu NPWP pribadi ataukah NPWP badan usaha, teman-teman. Nah, itulah dua legalitas usaha yang penting yang wajib kita miliki sebagai pelaku usaha. Nanti ke depannya jika teman-teman ingin lebih detail mengenai legalitas usahanya, maka teman-teman wajib melihat jenis usaha apa yang teman-teman jalankan. Sebagai contoh, ketika teman-teman menjalankan usaha bisnis di bidang kuliner, kita contoh sebut misalkan snack kemasan, contohnya misalkan keripik pisang kemasan. Nah, legalitas usaha yang ditambahkan yaitu adalah yang pertama tadi NIB, kemudian kedua NPWP, yang ketiga perlu adanya namanya SPPPIRT. Jadi SPPPIRT ini adalah bukti bahwa kita sudah memiliki produk industri rumah tangga yang sudah dikeluarkan oleh negara, sebagai bukti bahwa kita sudah terdaftar di negara untuk melakukan produksi yang industrinya rumah tangga. Setelah itu kita mendapatkan PIRT, maka selanjutnya kita wajib melengkapi namanya sertifikat halal, teman-teman. Nah, sertifikat halal ini juga saat ini pemerintah sedang membantu kita dengan adanya namanya fasilitasi sehati. Jadi sertifikat halal gratis. Nah, ketika kita sudah memiliki sertifikat halal, selanjutnya legalitas usaha yang bisa kita daftarkan yaitu adalah paten merek, teman-teman. Jadi paten merek kaki, yaitu sebagai bukti bagai merek kita itu didaftarkan dan dilindungi oleh pemerintah melalui sistem paten merek, teman-teman. Nah, bagaimana cara mendaftar paten merek? Sudah kita buatkan juga videonya. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal juga kita sudah buatkan videonya. Dan bagaimana membuat SPPPIRT juga kita sudah buatkan videonya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ada yang ingin dibantu untuk membuat legalitas usahanya, silahkan teman-teman cek di link deskripsi video kami, karena kami juga menyediakan jasa layanan untuk membantu teman-teman UMKM dalam melengkapi legalitas bisnisnya, teman-teman, dengan harga yang terjangkau. Ketika kita sudah melengkapi legalitas usahanya yang kita miliki, maka kita akan dengan percaya diri untuk bisa meluaskan usaha kita, teman-teman, memperbaiki kemasan yang ada, lalu kita mulai melakukan pemasaran. Kita lakukan berbagai macam sistem pemasaran, baik secara offline ataupun online. Secara offline, kita misalkan bekerja sama dengan mitra-mitra toko seperti toko oleh-oleh, kemudian hotel, warung-warung yang bisa kita lakukan penitipan dengan konsinyasi ataupun jual beli putus. Lalu, pemasaran secara online, kita karena sudah memiliki produk yang lengkap izinnya, maka segera kita buka toko-toko online, teman-teman, karena banyak berbagai macam marketplace yang saat ini tersedia, ya seperti Shopee, Tokopedia, kemudian Bukalapak, bahkan yang BUMN pun ada seperti Padi UMKM, ada PLN Marketplace, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah melengkapi semua legalitas usahanya, maka teman-teman akan dengan tenang, aman, dan nyaman untuk melakukan proses pemasaran. Ketika proses pemasaran sudah berjalan, otomatis akan mendapatkan penjualan. Ketika penjualan sudah terus berjalan, maka keuntungan kita akan semakin besar, teman-teman. Jadi dengan adanya legalitas usaha, maka penjualan dana kita akan semakin besar. Ditambah lagi ketika teman-teman ingin mendapatkan perlombaan-perlombaan, kemudian teman-teman ingin ikut kompetisi, maka ini merupakan nilai plus, teman-teman, karena untuk mengurus legalitas usaha itu membutuhkan waktu. Jadi ketika teman-teman sudah melengkapi legalitas usahanya, itu membuktikan bahwa teman-teman ini niat dalam melakukan usaha dan teman-teman niat untuk membesarkan usaha yang teman-teman jalankan. Karena saat ini pemerintah membantu kita sebagai UMKM dengan banyaknya program-program seperti program UMKM naik kelas, kemudian program dari kementerian-kementerian. Banyak sekali program-program yang membantu kita sebagai UMKM, baik itu dalam pemasaran, kelengkapan legalitas, kemudian business matching, dan lainnya, teman-teman. Ayo kita manfaatkan dalam melengkapi legalitas usaha kita. Jadi teman-teman, yang pastikan pertama itu teman-teman miliki adalah namanya NIB, teman-teman. Ketika teman-teman sudah memiliki NIB, maka
legalitas usaha yang lainnya itu akan menyusul, karena NIB ini adalah salah satu syarat utama untuk kita melengkapi legalitas usaha yang lainnya. Semua usaha yang baik itu berbidang kuliner, kemudian bidang kriya, kemudian bidang aplikasi, itu wajib memiliki namanya legalitas usaha teman-teman. Jadi buat kalian yang belum memiliki legalitas usaha, segera lengkapi legalitas usaha kalian, karena dengan begitu kalian akan lebih mudah mengembangkan usahanya, dan juga kalian akan bisa mendapatkan berbagai macam manfaat dengan adanya legalitas usaha ini. Teruslah belajar, teruslah mencoba, dan teruslah mencari informasi tentang usaha yang kalian jalankan. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan usaha kalian, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar dan akan kami balas teman-teman. Di sini kita fokus untuk membantu teman-teman UMKM dalam melengkapi legalitas usahanya. Jadi buat teman-teman, ayo segera lengkapi legalitas usaha teman-teman demi kemajuan usaha dan bisnis teman-teman. Kami pun membuat konten-konten ini bermaksud untuk membantu teman-teman UMKM dalam memahami bagaimana melengkapi legalitas usahanya, lalu bagaimana cara mengembangkan bisnisnya, dan kami kasih tips, triknya, serta kami menyediakan jasa layanan konsultasi juga jika teman-teman membutuhkan, karena kami tahu tidak semua orang memudahkan aksesnya. Namun dengan adanya YouTube, dengan adanya berbagai macam sosial media, itu memudahkan kita pelaku usaha untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan bisnis kita. Kita bisa lihat beberapa bisnis-bisnis yang berkembang, mereka sudah lengkap dengan legalitas usahanya, sehingga konsumen menjadi percaya, sehingga kita lebih berani, lebih mudah untuk mengembangkan bisnis kita. Ayo teman-teman, teruslah berusaha, teruslah berjuang, dan jangan segan untuk terus belajar demi kemajuan bisnis dan usaha kita. Nantinya jika bisnis teman-teman ini sudah semakin besar, teman-teman pun bisa mengikuti program, yaitu adalah pendirian PT Perorangan teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah naik level bisnisnya dari perorangan, maka teman-teman bisa membuat badan hukum atau PT Perorangan. Dan saat ini programnya pun sangat murah sekali teman-teman. Kami sedang mengadakan program PT Perorangan hanya Rp250.000 saja. Jadi nanti teman-teman usahanya itu atas nama PT teman-teman, dan cukup satu orang saja, satu KTP saja sebagai pemilik usahanya untuk mendirikan PT Perorangan ini teman-teman. Ini sudah diakui secara sah oleh negara, dan nanti teman-teman akan mendapatkan NPWP-nya juga. Nah, nanti ketika PT Perorangan ini sudah besar teman-teman, dan kemudian teman-teman ada pemodal atau investor yang masuk, maka teman-teman bisa naikkan lagi level bisnis teman-teman yang tadi PT Perorangan menjadi perseroan terbatas atau PT yang umum teman-teman. Nah, PT umum ini nanti teman-teman silahkan datang ke notaris terdekat di kota teman-teman, lalu teman-teman wajib mencari namanya, ada wakil direktur dan juga ada komisaris, karena untuk PT perseroan terbatas ini teman-teman minimal ada 3 orang. Sedangkan kalau PT Perorangan itu cukup 1 orang saja teman-teman untuk mendirikan badan usaha. Dan saran kami untuk UMKM sebaiknya teman-teman mendirikan PT Perorangan. Agar apa? Agar teman-teman dimudahkan dalam melakukan pemasaran. Karena berbagai macam syarat ini, seperti kita mau masuk ke katalog LKPP, maka minimum kita sudah mendirikan PT Perorangan teman-teman. Silakan teman-teman cek di link deskripsi video. PT Perorangan sudah kami juga bikinkan programnya dengan harga yang sangat terjangkau sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin ditanyakan dan ada yang dibantu, silahkan jangan ragu, jangan segan, silahkan chatting admin kami teman-teman. Kami akan membantu teman-teman untuk melengkapi legalitas usaha yang sudah teman-teman butuhkan, akan kami bantu untuk melengkapinya. Dengan legalitas usaha yang lengkap, kemudian sudah berbadan usaha, maka teman-teman akan dengan mudah mendapatkan berbagai macam manfaat dari namanya usaha teman-teman. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman dalam melengkapi legalitas usahanya. Atau buat teman-teman yang baru ingin mendirikan usaha, silakan teman-teman chatting, dan juga silakan teman-teman komentar, akan kita balas satu persatu teman-teman. Kita berharap semoga dengan ada channel ini bisa membantu menumbuhkan persentase kewirausahaan di Indonesia. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua, sukses selalu untuk rakyat Indonesia. Hidup UMKM Indonesia, hidup wirausaha Indonesia. Bye-bye, sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.